Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosana pendengar rahimakumullah. Carito awak siang kini di kambangan kaji seketik untuk tuan seketik kau menjadi bijo dan tumbuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir awak acok mengkaji masalah adat Minangkabau. Ada satu pertanyaan yang acok timbul di masyarakat. Manfaatnya Ustaz mengaji-ngaji adat? Kaji salah tak pasti ju hadis Nabi cara sumayang cara berdoa. Tu ada masa adat kamu tu Ustaz. Pertanyaan yang acok muncul. Dan barangkali di antara awak ada lo yang muncul pertanyaan ko di hatinya walaupun narun tabatiak tabaritot sampai ke aku. Jawabannya yang pertama di masalah di dunia kalau terlampau di dunia di Indonesia, setiap negari, setiap kampung, setiap daerah itu punya budaya, punya kearifan lokal cara umum. Pasti ada adat istiadat. Setuju tidak setuju, setiap masyarakat yang lahir dari sebuah komunitas masyarakat atau adat pasti mencintai adat itu. Orang Jawa cinta juga adat Jawanya, orang Batak cinta juga adat Bataknya, awak orang Minang cinta juga adatnya. Dan itu adalah fitrah yang sulit untuk diingkari. Walaupun di mulut bisa jawab mengecek, ambo dak suka jodat Minang, ambo dak bangga orang Minang. Tapi kalau di buru-buru ada orang Minang, kadang tak singgung aja. Itu bukti bahasa raso adat itu ada di seluruh orang Minang. Itu alasan pertama. Setiap anak Minang pasti punya raso adat. Yang kedua, mengawak mengaji adat. Sejarah Minang lah membuktikan kuatnya Islam di Minangkabau itu tidak lapeh dari peran adat. Adat dengan lembaganya, karena sampai kini walaupun di kota barangkali tidak begitu terasa, tapi kalau ke kampung-kampung, lembaga adat, kerapatan adat, nenek mama, penghulu pucuk, sampai penghulu di rumah gadang punya kekuatan, punya wibawa. Dan lembaga-lembaga itu terbukti dalam sejarah berperan dalam menguatkan Islam di Minangkabau. Makanya wajah lihat sejarah-sejarah berdirinya lembaga-lembaga agama seperti musaji, pondok pesantren atau madrasah, atau di Minang lebih cocok digunakan istilah perguruan. Itu yang mendirikannya adalah para nenek mama, para penghulu, atau dalam bahasa lainnya kaum adat, yang sangat berperan. Syarat negari di Minangkabau harus memusaji, babalai, pandang kuburan, bampek suku. Tak sah negari kalau tidak ada musaji. Dan sebelum awak bernegara, Bapak Camat, Bapak Bupati yang mengatur negari itu adalah nenek mama. Maka nenek mama lah yang mendirikan musadi surau-surau negari. Apalagi dulu pernah setiap suku itu harus punya surau. Maka di Minang itu ada istilahnya mama adat dan mama syarak. Mama syarak orang maling dalam suku. Dan untuk melahirkan, mengkader orang maling dalam suku, didirikanlah surau-surau suku. Sehingga lembaga-lembaga agama itu menjadi kuat karena kebutuhan syarak dalam lebih umum adalah kebutuhan masyarakat. Sehingga kini awak lihat di kampung-kampung, musadik nagari, surau nagari itu tidak lepas dari peran para pemangku adat, nenek mama, alim ulama, jadi pandai, seharusnya terlibat dalam masalah itu. Kemudian wak lihatlah dalam sejarah Minang, ulama-ulama itu pun banyak yang menjadi penghulu. Buya Hamka, Datuk Kalimo, Datuk Indomo, Muhammad Nasir, Datuk Sinaronan Panjang. Mereka adalah tokoh-tokoh adat. Bahkan Syekh Sulaiman Ar-Rasulinya Canduang itu dianggap ahli adat, mengarang buku tentang adat. Sampai kata tata cara Batagak penghulu dikarang oleh Nyak Canduang. Begitu juga Nyak Jaho bila memfatwakan masalah-masalah adat, termasuk perubahan susunan penghulu di dalam negari. Ada Ketua Piliang, ada Boni Caniago, tapi oleh Nyak Jaho itu disatukan. Ada perubahan yang terjadi. Jadi dan sana pandangan rahimakumullah, lembaga-lembaga adat itu dalam sejarah Minang sangat berperan dalam menegakkan agama. Dan di zaman kini, pokok masih mungkin, pokok masih relevan
sangat mungkin. Karena di kampung-kampung di Minangkabau yang mamak tetap dihormati. Yang namanya sako, pusako tetap jawek-bejawek. Meninggal seorang datuk, diangkat datuk yang baru. Harato pusako masih ada, tanah pusako masih ada, pandang berkuburan Basamo masih ada. Dan itu adalah sebuah kekuatan di tengah masyarakat. Dan itu kalau tidak dibahas akan hilang lalai habis. Dan dengan membahas adat, otomatis awaklah menguatkan syarak. Dan setiap awak membahas syarak berarti awaklah membahas masalah adat. Karena di Minang adat itu lah maklum belajar disabi orang terbagi ampe. Adat sabana adat yang diadatkan, adat yang teradat, adat istiadat. Ambil yang pertama, adat yang sabana adat. Ada memahami adat yang sabana adat itu sunnatullah. Ayah dingin, api yang ayah mencari tampai narandah itu sunnatullah. Dan bisa dipahami adat yang sabana adat adalah Islam itu sendiri. Dan turun dari Allah, dijawab dari Nabi. Maka di mana orang mempelajari syarat, otomatis di situ orang pelajari adat. Di mana orang pelajari adat, otomatis di situ orang pelajari syarat. Jadi lah menyatu. Kalau dulu ada istilah ba'awa dengan tabiang, sanda basanda, itu tergantung awak memahami. Tapi awak pun sepakat syarat mengatur, adat memakai. Berarti itulah menyatu. Tak bisa dipisahkan lain antara adat dan syarat di Minangkabau. Nah, itulah salah satu alasan mengapa kajian-kajian adat itu perlu awak kembangkan. Karena itu adalah bagian dari pertahankan budaya awak, mempertahankan agama Islam itu sendiri. Kalau ada yang bertanya, kan ada yang masih diperdebatkan masalah pesako tinggi, pesako rendah, kawin suku. Itu di maupun daerah, masalah-masalah budaya, tarik antara budaya atau agama itulah hal lumrah dalam biasa. Sampai di Makkah, di Madinah itu masih ada tradisi-tradisi lampau. Cuma kalau tidak sesuai dengan agama itu bangsa-bangsa dihilangkan. Dan itu tentu alun sempurna. Karena dakwah itu karajo yang tidak pernah sudah. Sampai hari kiamat tidak akan selesai. Termasuk ada gium prasapawa, adat bahasa di syarat-syarat bahasa di kitabullah, apakah terwujud atau hanya sekedar ungkapan-ungkapan rancak saja. Ini tidak akan pernah terwujud secara maksimal. Tapi awak berusaha terus menerus agar terlaksana ABSSBK lebih banyak, lebih gadang. Tetap awak berusaha sampai hari kiamat besok tidak akan pernah sempurna. Nah, itu saja curayan paparan seketik siang kini. Kuasa titik sama-sama kita lakukan, sama-sama kita minum, merubah pola pikir, pemahaman tentang Islam di Minangkabau, hubungan adat dengan syarak. Pokoknya sakapa sama-sama wak gunuangkan atau sama-sama wak makan kanyang Jawa adanya. Alam tak kembang jadi guru. Itu saja kajian ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Mengkuduli berkata boleh coba dak mudah. Penghululi basalah boleh kami na mudah-mudah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.